pornografi menyebabkan manusia ketagihan. Contohnya, ya, enak banget. Waduh, itu contoh dia. Bukan saya macam tu tahu. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para penonton, para juri dan para komentar yang saya kasihi. Sedar atau tidak, dunia sedang menormalisasikan pornografi. Ustaz Aiman, kenapa cerita tentang pornografi ni? Saya bukan nak bercerita tentang pornografi, tetapi nak bercerita fenomena menormalisasikannya, kesan buruknya dan cara untuk mengatasinya. Itu yang saya nak bincangkan. Sobat-sobat Ana, zaman sekarang informasi tentang pornografi terlalu mudah untuk didapatkan. Sehingga menontonnya dianggap biasa dan berbicara tentangnya juga dianggap biasa. Dahulu sangat sulit untuk kita bertemu orang-orang berjenaka berunsur pornografi. Tetapi kini, saking parahnya, diadakan podcast berbicara soal pornografi dan ditonton oleh ribuan, malah jutaan manusia. Kemanakah hilang rasa malunya? Apakah ia tidak takut kemaksiatan yang dilakukan itu akan diikuti oleh ramai manusia? Ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ism mithlu athami man tabi'ahu." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Para hadirin yang saya muliakan, kajian telah dilakukan oleh Malaysian Against Pornography dan menunjukkan bahawa 80% kanak-kanak berusia 10 hingga 17 tahun sudah pun terlibat menonton pornografi. Dan yang lebih membimbangkan, ada di antaranya yang saya temui sendiri mengaku sudah pun terlibat seawal usia 6 tahun. Ibu ayah, takut enggak? Takut. Nah, dengarkan kalimat saya ini baik-baik. Jijiknya pornografi bukan saja mengotorkan jiwa, malah merosakkan akal dan menyebabkan mereka akan kecanduan. Dan kajian mengatakan kecanduan pornografi lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba. Salah satu bahagian otaknya, frontal lobe, di bahagian depan ini, pasti akan mengalami kerosakan yang sangat parah. Sebab itu, mereka pasti gagal untuk membezakan antara kebaikan dan keburukan. Na'udzubillah. Sobat-sobat Ana, ketahuilah Islam sangat jelas mengharamkan pornografi. Kerana yang pertama, mereka yang menonton pornografi sudah pasti melihat aurat secara sengaja. Dan ini dilarang di dalam Islam. Mana hukumnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Sadaqallahul azim. Daripada ayat tersebut, Allah perintahkan kita untuk menjaga mata dan kemaluan. Yang kedua, pornografi menyebabkan manusia hidup berpandukan hawa nafsu dan menyebabkan mereka tergelincir ke kancah zina. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah pun melarang perbuatan tersebut. Firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya ia merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Maka dengan sebab itu, untuk menghentikan normalisasi pornografi ini, mulakan dari diri kita. Pertama, jauhkan diri kita daripada melayari
laman web pornografi. Yang kedua, perbanyakkan amal ibadah. Semoga iman kita juga bertambah seperti berpuasa. Dan yang ketiga, sibukkan diri kita dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat seperti bersukan. Bisa enggak? Bisa enggak? Pakai sorban dipanggil lebay. Bye-bye. Saya Aiman Khair daripada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aiman Malaysia.